atau Kak Kak Aureli atau Kak Iin, silakan diklik unmute-nya. Assalamualaikum Kak Halo, Suwati. Halo Kak Aureli, halo, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Selamat mana nih malam, Kak? selamat malam Malam, semuanya. malam. Perkenalkan nama saya Aureli, bisa dipanggil Reli. Saya tinggal di Cikarang Selatan. Oh, tinggal di Serang Selatan. Guru TK apa? Ya, Bukan Kak? bukan Kak, saya rekannya Kak Hamdani, kebetulan Oh, diajakin Masya join. Allah. Siap, 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 siap. Siap, salam kenal ya Kak Aurelia. Iya, selamat kenal kembali. Iya, ini ada Ibu Suwarni, suara saya nggak kedengeran ya? Iya, Kak, suara Kak Suwarni nggak kedengeran. Oke, teman-teman semuanya mungkin nanti bisa di kolom chat ya, kita lanjut pengenalannya. Baik dari namanya siapa, dari TK, mungkin pengajar dari TK mana, dan juga dari daerahnya daerah mana. Oke, teman-teman semuanya, hari ini Kak Fakih akan bahas, akan sharing. Untuk materi pertama itu keajaiban mendongeng dan berkisah. Nah, teman-teman semuanya itu ternyata mendongeng sama berkisah itu nanti kita akan bertanya ya, berbeda apa sama mendongeng dengan berkisah. Nah, itu tahan dulu teman-teman, jangan dijawab dulu ya. Nah, hari ini juga Kak Fakih akan bahas yang pertama itu tips membedakan antara mendongeng dan berkisah. Yang kedua, tips menguasai audiens dengan mudah. Yang ketiga, pengetahuan tentang manfaat bercerita. Oh, banyak banget teman-teman. Manfaat dalam bercerita itu tentunya banyak banget buat anak-anak ya. Terus yang keempat, tips agar lebih percaya diri. Wah, pede. Tentunya teman-teman yang guru ini pasti sangat percaya diri banget sama anak-anak khususnya. Karena awal masuk aja tuh mereka pasti tepuk-tepuk. Mau makan, tepuk-tepuk. Mau pulang, tepuk-tepuk lagi. Mereka udah gak pasti gak ada malunya. Benar gak? Kakak-kakak yang di sini yang ngajar guru TK ya. Guru TK atau PAUD, ya khususnya guru TK atau PAUD, pasti setiap hari mereka akan percaya diri. Kenapa? Karena mereka tuh harus senang sama anak-anak, ketemu anak-anak gembira. Beda sama guru SD, SMP, dan SMA ya. Mereka mungkin dengan situasi seperti apapun, mereka kan tetap untuk mengajar. Tapi kalau untuk guru TK, mereka harus senang sekali untuk bisa menghibur, tentunya agar bisa anak-anak ini mendapatkan materi yang akan diberikan. Nah itu, nanti juga ada selanjutnya ini tips mengatasi masalah saat bercerita. Dan terakhir, menguasai banyak suara. Oh, banyak suara. Suara apa aja, Kak Fakih? Kalau kita lebih sering suara hati ya, teman-teman ya. Kalau lagi galau. Enggak ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu, teman-teman, di antara enam tadi materi tersebut. Hari ini Kak Fakih mau tanya dulu nih sama teman-teman yang hadir di sini yang kurang lebih ada 7 orang partisipan, 9 sama Kak Fakih sama Mas Dani. Coba Kak Fakih mau tanya sama 7 partisipan di sini, menurut teman-teman mendongeng sama berkisah itu sama apa beda? Coba bisa tulis di kolom chat, bisa raise your hand, bisa angkat tangannya atau nyalain voice-nya langsung nggak apa-apa. Hmm, beda Kak. Beda. Kali ini beda. Bedanya di mana kali ini? Kalau Lihat di Google. Wah, ada Kak Agus bilang lihat di Google. Nggak usah lihat di Google, nggak usah lihat di Google. Menurut teman-teman aja beda apa sama? Menurut kalian nih sama apa beda? menurut saya beda. Bedanya di mana? Di kalau mendongeng ya, mendongeng itu kan eh, apa ya? Mendongengkan atau memberikan keterangan gitu ya, keterangan dari sebuah kisah, tapi apa ya diaplikasikan gitu Kak. Gimana ya? Susah mengaplikasikannya. Kalau berkisah, Kalau berkisah dari sesuatu kita jadi eh, mengambil apa sebuah apa ya dari kisah itu kita berkisah gitu jadi bukan
ada perbedaannya, cuman susah mengutarakannya. Oke, siap. Ada yang lain? Di sini ada Kak Agus, mungkin Kak Agus tadi udah nge-Google mungkin ya. Enggak, belum sempat. Enggak, menurut Kak Agus nih, menurut Kak Agus, menurut Kak Agus. Mendongeng sama Justru berkisah sama apa beda? justru lihat temanya saya jadi penasaran dengan berkisah ini seperti apa gitu. Kalau mendongeng kan udah Sering biasa ya. dan udah sering ya. Saya pengen tahu Siap. ilmunya gitu kalau berkisah. Oke, ada lagi nggak yang lain nih, yang kakak-kakak di sini yang ada di Zoom hari ini partisipannya ada nggak nih yang ingin bersuara? Ya, halo. Ya, Kak Komsia. Gimana Ya, Kak? Mendongeng kalau sama berkisah beda apa sama? ya beda kalau misalkan mendongeng itu menceritakan kisah-kisah, tetap kisah tapi tidak dunia nyata. Tapi kalau kisah itu menceritakan tentang kejadian atau kalau di dunia Islam kisah-kisah para nabi kayak gitu. Mungkin itu bedanya. Oke, keren nih udah mulai ini nih udah mulai panas nih semuanya nih ya. Ini menurut Kak Suwarni nih. Karena kalau kalau kata Kak Suwarni beda ya, nggak sama. Karena kalau bercerita menggunakan teks, sedangkan kalau mendongeng menggunakan berbagai suara dan alat peraga. Nah, tentunya teman-teman mendongeng sama berkisah itu beda ya. Dari tulisannya aja beda ya. Mendongeng depannya M, berkisah depannya B. Nggak gitu juga Kak Fakih. Nggak teman-teman. Jadi mendongeng sama berkisah itu tentunya sangat berbeda. Berbedanya gimana Kak Fakih? Kalau berkisah ini teman-teman, berkisah ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Ya, contohnya kalau dalam Islam ini kisah tentang Rasulullah, kisah tentang para malaikat, cerita tentang malaikat, terus apalagi para sahabat. Nah, teman-teman, itu kisah. Tidak boleh kita rekayasa atau tidak boleh kita buat ulang. Itu kalau kisah ya. Tapi kalau dongeng, dongeng itu adalah dibuat sama manusia. Cerita rakyat contohnya. Apa aja cerita rakyat? Banyak banget. Di Padang ada Malin Kundang. Di Bandung, di Jawa Barat, banyak banget itu kisah-kisahnya. Ada Sangkuriang, ada Tangkuban Perahu. Nah, itu dongeng, teman-teman. Jadi dongeng itu bisa dibuat oleh manusia. Ya. Tapi kalau kisah tidak bisa dibuat oleh manusia. Tapi kalau dituliskan ulang, bisa. Tapi kalau kisah, tidak boleh diganti apapun. Sesuai dengan tuntunannya. Misalkan dari kisah, bisa dari apa? Al-Quran atau hadis. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Islam ya. Tapi kalau misalnya agama lain, Kak Faki nggak tahu. Banyak banget sih kalau agama lain juga. Jadi gitu teman-teman, perbedaan dari kisah sama mendongeng. Jadi untuk perbedaan awalnya udah tahu ya. Tapi Kak Faki kalau misalnya caranya Kak Faki, cara berkisah nih dengan cara mendongeng, sama apa beda? Tentunya beda teman-teman. Ya, sekali lagi cara berkisah sama cara mendongeng itu berbeda. Kenapa Kak Faki kok berbeda? Padahal kan sama-sama aja. Kita menyampaikan cerita, beda ya teman-teman ya. Karena kalau mendongeng, itu kita bisa membawakan narasinya dengan suara kita. Misalkan tokohnya kita ganti dengan suara kita. Suara tokoh satu, dua, tiga, semuanya bisa kita ganti dengan suara kita. Suara kecil, besar, tengah, atau suara apapun bisa diganti. Tapi kalau misalnya kisah, jangan sampai teman-teman mengganti suaranya. Contohnya apa Kak Faki? Contohnya Nabi Muhammad misalnya lagi berbicara, kita ganti. Kalau teman-teman, aku Nabi Muhammad. Wah, kalau misalnya ada anak kecil mendengar suara seperti itu, anak kecil langsung bilang ke ibundanya, Bunda, ternyata Nabi Muhammad lucu ya suaranya. Atau nggak gini teman-teman? Wah, Nabi Muhammad berbicara. Hai semua umat, jangan seperti itu. Terus anak kecil bilang, Bunda, Nabi Muhammad seram. Tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kisah, yang pertama, tidak boleh mengganti suara tokoh utamanya. Contohnya, seperti nabi atau malaikat. Tapi kalau para sahabat boleh nggak Kak Faki? Silahkan. Kalau sahabat silahkan. Tapi kalau nabi sama malaikat, jangan sekali-kali teman-teman mengganti suaranya. Terus Kak Faki gimana cara membedakannya antara suara narasi kita
dengan suara tokohnya, contohnya Nabi Muhammad. Gimana Kak Fakih caranya? Tuh, teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya. Kan kalau misalnya kita cerita kisah, itu banyak banget tokoh-tokohnya. Contohnya aja kayak misalnya kisah tentang Nabi Muhammad yang berbagi dengan pengemis tua Yahudi buta. Itu ada 3 tokohnya. Terus Kak Fakih gimana ganti suara Nabi Muhammadnya? Nanti nggak bisa bedain dong Kak Fakih, teman-teman, anak-anak semuanya. Kalau Kak Fakih selalu bilang, kalau misalnya teman-teman ingin bercerita, misalnya ada nabi atau malaikat yang berbicara, teman-teman bisa bilang, Nabi berkata, Nabi Muhammad berbicara, bla 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 bla. Nah gitu teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin berkisah, misalnya kisah tentang kemarin nih, bulan ini nih, tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, bisa kita dengan suara kita, asli kita. Nggak usah pakai suara kecil, atau suara besar, atau suara apapun. Bisa dengan suara asli kita, tapi ditambahkan kata-kata Nabi berkata. Nabi Muhammad berbicara. Nah gitu ya teman-teman ya. Dan juga di saat kita berkisah, jangan sekali-kali kita pakai gestur yang sangat, wow, mentang-mentang kita lagi show up ya. Kita mau show up gestur kita dengan sedemikian kerennya, tapi ternyata salah ya teman-teman ya. Misalnya Nabi Muhammad, kita gayanya dengan dengan sekuat-sekuatnya, semangat-semangatnya, tapi ternyata itu nggak sesuai dengan kisahnya. Jadi teman-teman kita juga harus tahu ya, mana gestur yang bisa kita pakai, mana gestur yang tidak kita bisa pakai. Ya teman-teman ya. Tapi kalau Kak Fakih sendiri di saat Kak Fakih berkisah itu, untuk nabi atau rasul, itu Kak Fakih tidak pernah mengganti suaranya ataupun tidak pernah memakai gestur yang terlalu show up, terlalu ekstrim ya teman-teman ya. Itu sih teman-teman, perbedaan antara berkisah dengan mendongeng. Jadi sangat berbeda ya teman-teman ya. Kalau kisah adalah sudah tertuliskan, sudah ada di Al-Quran dan di hadis. Kalau misalnya mendongeng, itu bisa dibuat oleh manusia. Siapapun bisa membuatnya. Baik itu cerita daerah, cerita-cerita lain-lainnya. Nah, sebelumnya Kak Fakih mau tanya deh. Siapa di sini yang belum pernah bercerita? Bisa raise your hand? Ada yang belum pernah bercerita? Wah, semuanya pernah bercerita nih. Mungkin Mas Dani nih, Kak Dani pernah bercerita nggak? Kalau dari saya belum sih Kak, karena mungkin Aduh. Coba, belum. coba, coba Kak Agus. Pernah bercerita nggak nih Kak Agus? Kalau secara formal belum pernah, paling cerita ke anak-anak aja. Oke. Kalau misalnya semua orang bilang, wah kak, saya belum pernah bercerita, itu jawabannya bohong. Karena semua orang itu pasti sering bercerita. Apalagi ibu-ibu, emak-emak, sama tetangga sebelahnya aja tuh sering bercerita. Wah, kemarin tetangga sebelah saya baru beli motor. Wah, itu cerita nggak? Cerita. Misalnya laki-laki, wah kemarin Messi nggak main di Indonesia. Itu cerita nggak? Cerita, tapi ceritanya cerita gosip ya teman-teman ya. Nah, jawabannya kalau misalnya ditanya semuanya pernah bercerita apa enggak? Jawabannya pernah. Tapi cerita apa yang kita bawakan ya teman-teman ya. Nah, terus tadi berkisah sama mendongeng tentunya berbeda. Terus Kak Fakih, kalau misalnya kita ingin menguasai audiens, kita udah tahu nih ceritanya nih, kita pengen apa, pengen gayanya gimana, suaranya gimana, tapi audiensnya nggak konsentrasi. Kak Fakih, gimana caranya? Nih teman-teman nih, ini adalah fungsi ice breaking untuk mencairkan suasana. Tentunya guru TK banyak sekali cara-cara yang sudah diajarkan, baik dari Dinas Pendidikan atau dari IGTKI atau Pak IPAUDI atau IGRA, itu pasti sering diajarkan. Contohnya bermain tepuk, tepuk satu, tepuk dua, itu untuk untuk membuat audiensnya fokus lagi ke kita. Jadi bagaimana cara apa? Bagaimana cara biar audiensnya fokus lagi ke kita? Itu dengan cara ice breaking.
Dan juga nanti di slide sebelah Kak Fakih ini nanti akan muncul, itu ada beberapa cara bagaimana kita menguasai audiens ya teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya, sampai saat ini adakah yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, kalau ada silakan tulis di kolom chat. Kalau tidak ada, Kak Fakih akan lanjut. Kak Fakih hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi mendongeng ya teman-teman ya. Atau berkisah. Nah teman-teman, mendongeng ini sekarang Kak Fakih akan bahas tentang mendongeng teman-teman. Bagaimana cara mendongeng, apa manfaat mendongeng, bagaimana tekniknya mendongeng. Nah, hari ini kita akan bedah sedikit ya teman-teman ya. Apa itu mendongeng? Nah, tadi menurut teman-teman banyak sekali yang bilang, Kak, mendongeng itu eh, cerita yang menggunakan alat peraga. Atau mendongeng adalah ini. Nah, ini teman-teman, ada beberapa menurut para ahli mendongeng itu apa? Nih, teman-teman nih. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Nur Aini di 2009 dia bilang menjelaskan dongeng merupakan cerita dari sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak benar-benar terjadi serta bersifat hayalan. Itu menurut Nur Aini teman-teman. Menurut Priyono di tahun 2007 dia bilang seni dongeng sebagai tradisi penurunan cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini biasanya cerita-cerita daerah ya teman-teman ya. Terus menurut Mulyadi juga bilang di 2010, mendongeng merupakan cara paling praktis untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak karena nilai yang terkandung dalam dongeng tersebut akan sangat diserap, akan sangat cepat diserap oleh otak anak yang pada akhirnya membekas hingga ia dewasa. Setuju nggak teman-teman? Apalagi ini menurut Mulyadi nih, Menurut Mulyadi, mendongeng merupakan cara paling praktis untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak. Setuju nggak Setuju, teman-teman? setuju. Setuju ya. Kenapa Kak Fakih bilang setuju? Karena teman-teman tahu nggak, di cerita apa atau lagu apa nih yang teman-teman tahu waktu masih kecil, lagu tentang hewan. Lagu apa? Ada yang tahu nggak? Coba Kak Fakih tunggu di kolom chat atau di voice. Lagu anak-anak waktu masih kecil, mungkin zaman-zaman kakak-kakak di sini semuanya. Si Kancil, Kak. Kancil, betul, kancil. Bukan potong bebek angsa, kancil ya teman-teman ya. Coba nyanyi lagu si kancil. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi Ampun. ampun. Tuh teman-teman tuh. Karena lagu si kancil anak nakal, nih menurut Mulyadi, banyak koruptor di Indonesia. Karena lagu si kancil anak nakal, makanya banyak maling-maling yang berkeliaran. Karena lagu si kancil anak nakal, maka banyak penculikan-penculikan. Karena lagu si kancil anak nakal, makanya banyak sambo-sambo yang berkeliaran ya teman-teman ya. Iya, Karena lagu si kancil. Benar nggak teman-teman? betul. Lu Si nggak kan, hafal. Itu nggak apa. Benar teman-teman, karena lagu si kancil anak nakal. Coba si kancil anak nakal. Awalnya aja kata-kata nakal teman-teman. Kenapa kita nggak ganti si kancil anak baik? Dia suka membantu temannya. Ayo lekas dibantu. Nah, Kak Fakih yakin kalau misalnya lagunya baik, itu nggak akan ada koruptor Indonesia. Nggak akan ada sambo-sambo berkeliaran. Nggak akan ada maling-maling, jambret-jambret, sebenarnya nggak ada teman-teman. Tapi karena lagunya si kancil anak nakal, tuh teman-teman, banyak koruptor di Indonesia. Dan juga di era sekarang nih, di era plus 62,
di era 2023 itu anak-anak sekarang itu nggak ada lagi yang manggil teman-temannya aku kamu. Bener nggak? Hanya anak TK dan PAUD. Iya. Anak kelas 1 sampai kelas 6 sekarang udah nggak ada. Aku kamu nggak ada. Saya Anda nggak ada. Sekarang apa? Lo, gue, N. Tuh, di era plus 62 sekarang. Malahan yang terbaru lagi, bro, sis. Apalagi, sekarang nggak ada lagi kata-kata sahabat, kata-kata teman. Best friend nggak ada lagi. Adanya bestie. Besti. Tuh, teman-teman. Karena di era plus 62 sekarang. Kenapa Kak Faki kok bisa kejadian? Karena mereka sering dengar apa yang mereka dengar. Dari mana? Dari orang tuanya sendiri. Dari gurunya mungkin. Dari tetangganya. Dari teman-temannya. Maka itu Kak Fakih selalu berpesan sama guru-guru yang pernah Kak Fakih datengin. Bu, tolong jangan sampai di sekolah manggil temennya, gurunya, pakai kata-kata lo gue. Kak Fakih juga paling suka marah sama guru, terutama yang laki-laki atau guru yang perokok di saat merokok dalam keadaan di sekolah. Kalau di luar sekolah gimana Kak Fakih? Terserah. Tapi kalau misalnya di dalam sekolah, Kak Fakih adalah orang yang pertama yang sangat marah. Karena kenapa? Anak-anak akan melihat bagaimana cara merokok dari memegang, menghirupnya, bagaimana caranya. Tuh teman-teman. Jadi kalau Kak Fakih melihat di sini dari kata Mulyadi ini, si Mulyadi bilang, mendongeng bisa menanamkan nilai-nilai kepada anak. Makanya anak-anak sekarang di era plus 2 sekarang, khususnya ya, sekarang sudah krisis moral, krisis akhlak. Kenapa? Karena semuanya karena teknologi yang sangat canggih. Ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman di sini tahu nggak ya? Di sini tahu nggak ya? Kalau misalnya tahu boleh bilang tahu. Kalau nggak bilang nggak. Tahu nggak di bulan tahun-tahun ini atau tahun kemarin ya? Itu ada anak TK diperkosa oleh anak SD. Tahu nggak? Di daerah Jawa Tengah. Belum, belum tahu. Belum tahu ya Enggak. teman-teman ya. Itu benar-benar terjadi. Anak TK diperkosa sama anak SD. Anak SD-nya kelas berapa Kak Fakih? Kelas 3 atau kelas 4 Kak Fakih lupa. Astagfirullah. Kak Suwarni tahu. Iya. Kenapa mereka bisa tahu? Karena tontonan teman-teman. Anak SD loh. Kelas 3 atau kelas 4. Ibarat kata mereka masih, otaknya masih dia bermain, senang-senang. Tapi dia masih bisa kepikiran loh. Untuk memperkosa anak TK. Itu teman-teman. Dengan mendongeng atau bercerita. Sekarang cerita itu bukan hanya dengan lisan. Tontonan teman-teman. Banyak sekali tontonan-tontonan yang harus kita awasi. Karena mereka meniru apa yang dilihat. Betul. Karena mereka meniru apa yang dilihat dan mereka dengar. Tentunya teman-teman harus diawasi. Terus ini menurut Mulyadi ya teman-teman ya. Jadi mendongeng itu apa? Menurut Mulyadi itu menanamkan nilai-nilai kepada anak. Jadi teman-teman kalau misalnya guru atau orang tua, yuk sama-sama kita tanamkan ke anak kita nilai-nilai yang baik. Contohnya dari mulut kita nih usahakan kita keluar yang baik. Dan tontonan yang anak-anak kita tonton ini usahakan yang lebih baik. Karena jangan sampai anak kita terjerumus ke tempat yang tidak baik. Oke, itu dongeng ya teman-teman ya, menurut para ahli. Ini selanjutnya, ada jenis-jenis dongeng teman-teman. Yang pertama nih, ada dongeng apa? Legenda. Ya. Coba di sini Kak Faki mau tanya. Teman-teman silakan tulis di kolom chat. Legenda mana yang teman-teman tahu? Cerita daerah mana yang teman-teman tahu? Banyak banget cerita di daerah Jawa Barat. Sangkuriang tentu pasti. Apalagi, coba tulis di kolom chat. Oh, Maling Kundang tuh. Oh iya, Maling Kundang.
Apalagi coba Tangkuban Perahu. Banyak banget ya teman-teman ya. Banyak banget cerita daerah di Indonesia. Tapi teman-teman tahu nggak, kenapa di era plus 62 sekarang, di era 2023 sekarang itu tidak ada lagi cerita daerah? Coba, Kak Fakih mau tahu nih, kenapa menurut teman-teman, kenapa nggak ada lagi yang nulis cerita daerah? Coba, kenapa ya teman-teman ya? Kok di era 2023 ini nggak ada yang nulis cerita daerah lagi? Tentang Jawa Barat, atau tentang Padang, atau tentang Jakarta, Indonesia. Kenapa ya? Karena sudah ada gadget, sudah ada handphone. Loh, kenapa Kak Fakih? Apa hubungannya gadget dengan cerita daerah? Karena teman-teman, nih, cerita daerah ini dibuat itu untuk mempromosikan suatu daerahnya. Karena di zaman dulu itu belum ada Instagram. Karena di zaman dulu itu belum ada TikTok. Karena di zaman dulu belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. Tapi kalau di era plus 19 sekarang, di era 2023 sekarang itu sudah ada handphone. Kalau kita ke daerah, cepet posting di Instagram. Keindahan Padang, vlog. Halo guys, saya lagi ada di misalnya di Bandung nih guys. Wah, tempat wisatanya keren-keren banget guys. Tuh teman-teman, upload dari ke TikTok. Banyak deh yang ngeliat, wah ternyata Bandung keren ya. Wah ternyata Padang sudah berkembang ya. Wah ternyata daerah ini banyak sekali wisatanya ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Karena dahulu kala itu orang-orang membuat cerita legenda itu untuk mempromosikan suatu daerahnya. Apakah itu benar-benar terjadi? Kalau Kak Fakih ngelihat sendiri di Padang contohnya, karena Kak Fakih pernah dongeng di Padang, Kak Fakih pernah bilang sama tim di Padang, Kak Fakih pengen main ke Maling Kundang. Pas Kak Fakih ke sana, Kak Fakih kaget, ternyata hanya seperti batu yang ada di pinggir pantai. Kalau misalnya itu adalah orang yang dikutuk menjadi batu, itu akan dipagar agar akan dipindah ke museum batunya. Tapi apa? Itu nggak dipindah teman-teman. Itu kita boleh injak, kita boleh coret, kita boleh hancurin, terserah. Karena itu mungkin bukan benar-benar terjadi. Ya teman-teman ya. Terus apalagi ya Fakih? Selain legenda. Nih, Fabel. Yang teman-teman sering dongeng di sekolah. Cerita tentang hewan, atau pakai boneka, atau pakai yang lain sebagainya itu teman-teman. Fabel. Terus yang ketiga ada mitos. Teman-teman tahu nggak mitos? Tahu ya? Mitos apa yang teman-teman tahu? Kalau gunting kuku malam-malam, Hmm. nanti jadi kunang-kunang katanya. Terus apa lagi? Duduk depan pintu. Kenapa? Jodohnya pulang. Nyapu nggak bersih. Nanti apa? Suaminya bewokan. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang di era plus 22 sekarang, kalau dibilang kayak gitu, nak, sapu yang bersih, nak. Nanti suami bewokan. Apa kata anak sekarang? Nggak apa-apa, bunda. Suami bewokan itu keren. Tuh, ayo gimana? Nggak ada yang percaya anak sekarang mah. Iya. Kenapa Kak Paki kok orang-orang dulu tuh membuat mitos itu? Karena untuk hal-hal yang baik, teman-teman. Kenapa orang dulu tuh bilang nggak boleh gunting kuku malam-malam nanti jadi kunang-kunang? Karena zaman dulu belum ada lampu. Paling cuma ada Petromax. Karena kalau mereka gunting kuku malam-malam, nanti jarinya bisa luka. Karena nggak kelihatan. Tapi kalau sekarang, lampu sudah ada. Kalau misalnya matanya nggak kelihatan, bisa pakai kacamata yang plus. Atau yang lain sebagainya. Terus kalau misalnya duduk depan pintu, jodohnya balik. Bukan, karena ngalangin orang yang mau lewat. Ya teman-teman ya. Terus kalau nyapu nggak bersih, karena tuh biar biar orang tua tuh ngajarin, nah melakukan sesuatu itu harus tuntas, harus yang rapi, tuh teman-teman. Jadi orang-orang dulu tuh membuat mitos itu tuh untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi, karena sudah ada lampu,
Gunting kuku bisa malam, bisa siang. Ya gitu ya teman-teman ya. Terus ada apa lagi Kak Fakih? Ini teman-teman. Ada cerita yang berasal dari luar negeri. Contohnya Doraemon, Cinderella, Putri Salju. Terus juga yang keenam ini, yang kelima ini ada dongeng futuristik, dongeng modern. Ada Doraemon, ada Superman, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada dongeng pendidikan. Ini teman-teman nih, dongeng pendidikan. Dongeng yang setiap hari ada di pelajaran. Tapi Kak Fakih mau tanya, menurut teman-teman pelajaran apa yang gak masuk akal ada dongeng? Mata pelajaran apa yang tidak masuk akal tapi ada dongeng? Bahasa Inggris tentunya ada. Bahasa Indonesia pasti ada. Sejarah ada. Apa ya? Olahraga mungkin. Olahraga. Matematika, Matematika. Betul sekali. Matematika. Soal hitung-hitungan masih ada aja dongengnya. Soal apa Kak Fakih? Soal bercerita teman-teman. Logika. Andi membeli kelereng 3. Ani memberikan kelereng ke Andi 2. Berapakah yang dimiliki Andi? 5. Tuh teman-teman. Dongeng. Masih ada di soal matematika. Jadi teman-teman tuh dongeng itu di semua pendidikan ada ya. Di semua mata pelajaran ada. Terus apa lagi Kak Fakih? Yang ketujuh nih. Dongeng terapi teman-teman. Ini yang Kak Fakih sering lakukan ya teman-teman ya. Dongeng terapi. Dongeng terapi ini yang Kak Fakih sering lakukan ini untuk anak-anak yang tidak pernah berbagi. Ada Kak Fakih cerita, ini ada anak SD, dia kebetulan orang kaya. Waktu itu tim dongeng datang ke sana, memberikan edukasi dan berbagi. Dia dikasih sama ayahnya 10.000. Tapi anaknya bilang, ayah ngapain kasih 10.000 kebanyakan. Kasih aja mereka 1.000. Kata ayah, jangan nak, kasih 10.000. Anaknya pergi ke sekolah, dia dengerin dongeng kita, dia pulang lagi ke rumah. Dia minta sama ayahnya, ayah, aku minta sekarang 1 juta. Loh, ayahnya kaget. Kenapa nak minta 1 juta? Karena Allah sayang sama orang yang suka berbagi. Tuh teman-teman, dengan dongeng, dari anak yang tidak suka berbagi, menjadi suka berbagi. Terus ada lagi Kak Fakih, kalau anak-anak SMP, SMA bisa nggak sih Kak Fakih didongengin? Bisa banget teman-teman. Ada anak SMP, dia kelas berapa Kak Fakih lupa. Dia ini kebetulan orang tuanya ini, ibunya ini TKW. Waktu itu didengerin dongeng, besok paginya, orang tuanya nelpon ke sekolah. Dia bilang sama kepala sekolah atau gurunya, Pak, ada apa di sekolah? Gurunya kaget dong. Kenapa, Bu? Terus kemarin anak saya nangis-nangis minta maaf sama saya minta ampun. Akhirnya dikasih tahu sama gurunya. Oh iya Bu, kemarin ada pendongeng. Ngejelasin tentang orang tua, birrul walidain. Apa kata orang tuanya? Pak, bagus, keren. Lanjutkan Pak. Tuh, udah kakak-kakak semua. Karena dongeng bisa merubah sifat anak. Nah, terus apa lagi ya Faki selain itu? Selain jenis-jenis dongeng ada apa lagi ya Faki? Nanti ya teman-teman ya. Nanti setelah slide selesai, kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, ini teman-teman. Ada manfaat mendongeng. Manfaat mendongeng itu apa Kak Faki? Ada banyak banget nih teman-teman nih. Salah satunya yang pertama, untuk perkembangan kognitif anak. Untuk dapat memperluas pengenalan objek anak juga bisa mempelajari sebab dan akibat. Melalui dongeng juga bisa apa? Pemikiran anak lebih cerdas dan lebih baik dan lebih kritis. Anak juga bisa lebih memahami hal mana yang boleh ditiru dan tidak boleh ditiru. Tuh teman-teman, dari manfaat dongeng. Terus yang kedua apa Kak Fakih? Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional anak. Yang tadi Kak Fakih bilang, yang tadi anak SD, yang tidak suka berbagi dengan mendongeng, dia suka berbagi. Sosialnya muncul. Yang tadinya dia marah sama orang tuanya, emosionalnya. Dengan dongeng, emosionalnya runtuh, luntur. Dia baik sama orang tuanya. Tuh, 2, perkembangan sosial dan emosional. Yang ketiga,
mempererat ikatan anak dan orang tua, teman-teman. Karena orang tua yang suka bercerita sama anak, anak juga akan senang. Kenapa? Karena anak akan terbiasa bercerita balik kepada orang tua. Setuju nggak teman-teman? Di sini ada nggak yang sering waktu kecilnya diceritain sama orang tuanya, ada nggak? Coba dong Kak Faki mau tanya, ada nggak di sini? Bisa raise your hand atau unmute? Ya, betul. Ada Kak. Iya, coba Kak Faki mau tanya dong, siapa yang sering cerita orang tuanya, ayah apa ibu? Ibu, Ibu. Apa yang sering diceritakan? pekerjaan membantu orang tua atau masa kecilnya dulu, seperti apa mainnya, Hmm? mungkin sekitar kesehariannya lah kurang lebih. Ya. Sekarang seberapa dekat Kak Agus sama ibunya? Deket banget sih enggak, tapi ya sering komunikasi gitu. Iya, itu ya teman-teman ya. Karena dengan manfaat mendongeng bercerita, bercerita apapun ya, bercerita apapun kepada anak, itu anak akan terbiasa bercerita kepada orang tua. Jadi jangan salahkan anak nggak cerita sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak pernah juga bercerita sama anak. Anak akan cerita kemana Kak Faki kalau nggak ke orang tua? Ke sini, handphone, gadget, sosial media, Instagram, TikTok, WhatsApp Story, Facebook. Mereka akan curhat ke situ. Terus apa yang terjadi? Banyaknya penjahat-penjahat yang mengincarnya. Sudah penjahat, mend-DM-nya, membalas, menginbox. Dek, kenapa dek? Kamu galau kenapa? Cerita dong. Ceritalah anak itu sama penjahatnya. Baper lah dia. Apa yang terjadi sudah baper? Mulailah penjahat itu melakukan aksinya. Dengan cara apa? Misalnya anak itu pakai jilbab. Dek, rambutmu bagus apa enggak ya? Warna hitam apa putih apa kuning apa pink ya? Keriting, ika, lurus apa apa ya? Akhirnya dibukalah jilbabnya. Cus. Wah, dek, rambutmu cantik ya, lurus, warna hitam. Coba aku mau lihat dong warna tubuhmu, warna kulitnya, warna hitam, sawo, atau apa, atau putih. Dibukalah pakaiannya. Terlihatlah seluruh tubuhnya. Itulah penjahat akan mengancamnya. Dek, kalau kamu nggak mau transfer 10 juta, foto ini akan saya sebar. Yang lebih parah lagi, Dek, kalau kamu nggak mau berhubungan sama saya, foto ini akan saya sebar. Tuh teman-teman. Jadi jangan salahkan anak ya. Kalau misalnya anak nggak mau cerita sama kita tentang masalahnya. Ya teman-teman ya. Terus apa lagi Afaki manfaatnya? Mengembangkan daya imajinasi anak. Jadi dengan mendongeng bisa mengembangkan daya imajinasi anak. Tentunya hal-hal yang positif ya teman-teman ya, bukan hal-hal yang negatif seperti anak tadi, anak TK yang diperkosa sama anak SD. Nauzubillah min zalik ya teman-teman ya. Semoga tidak terjadi lagi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi teman-teman yang tadi Kak Faki bilang, dengan mendongeng bercerita bisa menambah kosakata anak. Ya teman-teman ya. Tentunya kosakata yang baik. Terus yang terakhir, meningkatkan minat baca. Jadi teman-teman manfaat dongeng itu banyak sekali ya. Salah satunya dan 6 ini, manfaat mendongengnya untuk anak-anak. Tentunya untuk siswa-siswinya juga ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semuanya, tadi Kak Faki udah ngasih tahu apa aja dongeng itu ada legenda. Tapi Kak Faki aku tuh suka lupa. Kalau misalnya mendongeng, aku tuh kalau bercerita suka lupa Kak Faki. Aduh, ingatanku ini Kak Faki, aduh, aku udah inget kegiatan aku di sekolah itu udah pusing. Apalagi ditambah rumah tangga, apalagi disuruh mendongeng. Aduh, aku nggak hafal Kak Faki. Nih tenang teman-teman. Di sini ada tekniknya. Apa itu Kak Faki? Apa aja tekniknya? Yang pertama, jika teman-teman tidak bisa menghafal, teman-teman bisa membaca langsung dari buku dongeng. Contohnya bisa read aloud ya teman-teman ya. Membaca langsung dari buku dongeng.
Kak Fakih, jangan pakai buku deh, pakai yang lain. Nah, yang kedua, mendongeng bisa menggunakan ilustrasi dari gambar. Gambarnya bisa dari mana? Dari buku, teman-teman. Kalau misalnya sekarang Kak Fakih sayang bukunya disobek-sobek. Gampang, teman-teman. Sekarang ada sosial media. Bisa cari di Google. Hmm, Bisa cari di Google, teman-teman. Gambar-gambar semuanya banyak, karakter-karakter banyak di Google. Bisa teman-teman print, teman-teman gunting, dijadiin clipping, terus bisa ditempel, dijadikan wayang. Itu bisa media untuk mendongeng. Kak Fakih, itu aku nggak ada duitnya Kak Fakih, tapi aku ada boneka. Bisa teman-teman. Yang ketiga, bercerita menggunakan boneka. Yang ketiga, menceritakan dongeng secara langsung. Misalnya Kak Fakih, aku nggak mau pakai apa-apa deh, aku pakai seluruh tubuh aku. Aku mau pakai gestur, aku mau pakai gaya, teman-teman. Wah, bisa banget ya teman-teman ya. Atau yang keempat, bisa menggunakan boneka. Tapi gimana Kak Fakih cara mainnya? Nanti teman-teman, next di kegiatan selanjutnya, mungkin kita akan bisa belajar bagaimana cara memainkan boneka. Atau yang kelima, dramatisasi suatu dongeng. Ini biasanya untuk pendongeng-pendongeng profesional atau untuk yang mengikuti lomba. Bisa tambahin musiknya, instrumennya, bisa menggunakan alat-alat peraga, bisa menggunakan pakaian-pakaian yang sedemikian rupa untuk menunjang ke eventnya, atau lain sebagainya teman-teman ya. Tuh, teknik-teknik mendongeng. Ada 5 ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa menghafal, teman-teman bisa baca buku. Kalau misalnya nggak bisa baca buku, bisa ambil dari gambar. Misalnya kalau nggak mau ngambil gambar, pakai tubuh langsung, bisa dongeng secara langsung. Misalnya pakai boneka aja deh, ya udah pakai boneka bisa. Kak Fakih, aku udah bisa semuanya, aku mau ikutan lomba. Silahkan teman-teman. Jadi banyak banget ya teknik-teknik dalam mendongeng. Dan juga teman-teman semuanya harus kita sangat pahami tahapan-tahapan usia anak. Nih, 0 sampai 4 tahun itu berbeda ya cara mendongengnya. 4 sampai 8 tahun itu juga berbeda. 8 sampai 12 tahun juga berbeda ya teman-teman ya. Bagaimana Kak Fakih? Dari ceritanya, dari waktunya juga berbeda. Biasanya kalau 0 sampai 4 tahun itu mereka itu masuknya kelas toddler. Itu biasanya mereka itu bertahan itu paling maksimal itu 10 sampai 15 menit saat bercerita. Itu pun kalau misalnya kita apa? Ekspresinya ada, bermain bonekanya bagus, itu mereka akan suka. Tapi kalau misalnya kita nggak ada ekspresi, bermain bonekanya hanya itu aja, itu anak akan bosan. Terus 4 sampai 8 tahun berapa waktunya Kak Fakih? Biasanya kalau Kak Fakih itu teman-teman 20 sampai 30 menit. Tapi kalau 8 sampai 12 tahun bisa sampai setengah jam sampai 45 menit. Ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan waktunya, durasinya. Teman-teman Kak Fakih izin minum dulu. Nah, ini nih teman-teman nih. Jadi, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita ingin melakukan ingin mendongeng, kita harus mempersiapkannya dulu agar semuanya matang. Karena di yang tadi Kak Fakih bilang, di materi Kak Fakih, tips agar lebih percaya diri, tips mengatasi masalah dalam bercerita, ini teman-teman nih, semuanya di sini. Yang pertama itu teman-teman bisa pilih ceritanya yang baik. Ya teman-teman ya, cerita yang baik kayak gimana Kak Fakih? Mungkin yang pertama jangan ada kata-kata yang kasar kalau untuk anak TK dan PAUD karena mereka belum paham mana yang baik, mana yang tidak baik. Terus apa lagi ya Pak Ki? Yang kedua ini teman-teman mungkin yang semuanya di sini hanya hadir Muslim ya. Mungkin teman-teman tahu ya kemarin itu baru saja terlaksana Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Teman-teman tahu itu kisahnya siapa? Ada yang tahu kisahnya siapa? Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada yang tahu nggak? Nabi Ibrahim ngapain Nabi Ismail? Menyembelih. Menyembelih. Nah, teman-teman tuh, kita harus mempersiapkan ceritanya yang baik. Karena kalau kita cerita ke anak TK, Nabi Ismail disembeli oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Uh, anak-anak akan kaget. Wah, jahat sekali Nabi Ibrahim
menyembelih anaknya. Benar nggak teman-teman? Terus pakai kata-kata apa Kak Fakih? Memotong. Nabi Ibrahim memotong anaknya Nabi Ismail. Makin parah lagi. Kalau kemarin Kak Fakih pelatihan di Sidoarjo, ada yang bilang, digorok Kak Fakih, digorok. Wah, lebih parah lagi. Nabi Ismail digorok anaknya sama Nabi Ibrahim. Wah, terus gimana Kak Fakih? Tuh teman-teman, kita harus mempersiapkan cerita yang baik. Kita bisa membuat apa ya? Kita bisa merangkai ceritanya. Dengan cara apa Kak Fakih? Bisa, kalau misalnya TK ya teman-teman ya, karena mereka itu belum paham. Belum paham mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau misalnya Kak Fakih biasa cerita ke anak-anak TK, anak-anak PAUD, kalau misalnya di saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail misalnya menyembelih, Kak Fakih nggak pernah bilang menyembelih. Karena kenapa? Karena itu akan anak-anak itu akan kaget, akan takut. Terus apa Kak Fakih? Kak Fakih selalu bilang, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sayang sekali sama Allah. Semua perintah Allah dilaksanakan. Semua yang Allah tugaskan selalu dilaksanakan. Makanya itu teman-teman, Allah juga sayang sama mereka. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau Kak Fakir itu selalu bilang kayak gitu. Karena Allah sayang sama mereka, Allah memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, akhirnya kan diganti sama domba. Tapi Kak Fakir nggak bilang mereka disembelih. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau Kak Fakir sendiri itu, kalau nanti anak PAUD itu belum waktunya mereka mendengar cerita kayak gitu. Tapi Kak Fakir kalau misalnya kita di kelas, silakan teman-teman di kelas. Tapi kita juga harus kasih taunya dengan apa ya? Dengan baik. Kita juga harus tahu bagaimana cara. Nanti anak bertanya, oh jahat ya Nabi Ibrahim ya. Oh kejam banget ya orang tua dulu ya. Oh berarti anak-anak dulu tuh kagak ada ya. Oh teman-teman, harus juga teman-teman bisa bagaimana cara mengatasi jawaban-jawaban mereka. Ya teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua, durasinya harus teman-teman pahami. Gak boleh lama, gak boleh terlalu cepat. Yang tadi Kak Faki bilang, harus tahu tahapan usianya. Yang selanjutnya yang ketiga, cerita bisa diambil dari apa yang dilihat, dibaca, dan didengar. Sekarang banyak banget film-film kartun di Indonesia. Ada Upin Ipin, Sopo Jarwo, Nusa Rara, apalagi? Rico the Series, apalagi? Banyak ya teman-teman ya. Banyak banget teman-teman. Itu bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman pakai. Untuk apa? Untuk teman-teman ceritakan kembali ke mereka. Bisa teman-teman ganti tokohnya, bisa ganti tempatnya, dan sebagainya. Terus apa lagi ya Fakih? Hindari hal-hal negatif. Hal-hal negatif itu contohnya apa? Yang tadi Kak Fakih bilang, kata-kata yang tidak baik teman-teman jangan dipakai. Contohnya keluarga setan dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Kata-kata yang kasar, yang tidak baik, seperti bodoh dan sebagainya. Apalagi ya Fakih? Ya, ini khususnya nih. Kalau misalnya kita ada masalah di luar, di saat kita ingin bercerita atau kita ingin masuk ke sekolah, usahakan masalah yang ada di diri kita, masalah yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di keluarga, semua tinggalkan di luar, teman-teman. Kak Fakih, tapi kalau perempuan itu nggak bisa, Kak Fakih. Kalau perempuan itu setiap bulan dia pasti datang. Apa? Datang bulan. Benar nggak, teman-teman? Haid. Aduh, Kak Fakih. Kalau aku tuh haid tuh perut aku sakit banget. Gak bisa ketahan, Kak Fakih. Kayak perut dililit. Kok Kak Fakih tahu sih? Kak Fakih udah menikah ya, teman-teman ya. Oke, Kak Fakih tahu. Itu gimana Kak Fakih? Kalau misalnya Kak Fakih selalu bilang ya, Kak Fakih selalu bilang ke semuanya, baik itu guru ataupun orang tua, Kak Fakih selalu bilang, kalau misalnya di saat kita nggak bisa nahan rasa sakit haid kita, lebih baik kita izin ke kepala sekolah. Dan Kak Fakih selalu bilang, kepala sekolah wajib mengizinkannya.
Loh Kak Fakih, kenapa? Karena teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi haid nih, yang perempuan khususnya yang lagi haid, datang ke sekolah, lagi sakit-sakitnya hari pertama, teman-teman datang ke sekolah, teman-teman ngajar di sana, itu Kak Fakih yakin, 100% anak-anak gak akan ada yang fokus. Karena kenapa? Mereka bisa merasakan aura negatif di badan kita. Alhasil, mereka akan berantakan semuanya. Tidak akan ada yang fokus. Akan ada yang bercanda, lempar-lemparan, bahkan yang paling parah, kelasnya diberantakin semuanya. Yang ada gimana? Kitanya marah, udah perutnya sakit, anak-anaknya berkeliaran seperti itu, api akan keluar dari belakang kita. Push. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dan juga bukan jadi alasan ya teman-teman ya. Bu kata Kak Faki, kalau misalnya lagi haid, aku nggak boleh masuk ke sekolah. Jangan jadi alasan ya teman-teman ya. Jangan jadi alasan. Tapi ini kalau misalnya yang benar-benar sakit banget, nggak bisa ditahan, silakan teman-teman izin ke kepala sekolahnya. Oke, apalagi Kak Faki selanjutnya? Selanjutnya, sesuaikan dongeng dengan usia anak. Yang tadi Kak Faki bilang ya, usianya harus sesuai. Dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, itu Kak Faki selalu pakai cerita-cerita yang berbeda. Terus apa lagi Kak Faki? Yang terakhir, kondisikan anak sebelum mendongeng. Bisa kondisikan dengan ice breaking, bernyanyi, tepuk-tepuk, apalagi bermain sulap dulu, atau apa lain sebagainya teman-teman. Karena jangan sampai kita nih, contoh nih Kak Faki nih, badannya besar, kulitnya coklat, tinggi, berdiri depan anak-anak TK. Halo teman-teman semuanya, hari ini Kak Faki mau mendongeng. Apa yang terjadi? Anak-anak akan kabur. Karena kenapa? Wah, ada preman di depan saya. Ada orang jahat di depan saya. Tuh teman-teman tuh. Jadi kita harus kondisikan anak sebelum mendongeng. Ada apa lagi Pak Ki? Nah, terakhir nanti ada elemen penting dalam mendongeng. Ini nanti bisa kita bahas teman-teman di pertemuan mungkin selanjutnya. Terus Kak Pak Ki, kalau misalnya kita mendongeng, suara kita tuh supaya baik gimana Kak Faki? Kalau Kak Faki tuh selalu bilang konsisten ya teman-teman ya. Konsisten. Kita ingin pakai suara apa, kita pengen pakai nada kayak gimana, kita harus konsisten dengan suara kita. Kak Faki gimana caranya? Nanti teman-teman, di next pertemuan selanjutnya, Kak Faki akan bahas tuntas bagaimana jurus mendongeng asik. Tapi kali ini, Kak Faki sampai sini dulu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, mendongeng apa tuh? Atau apa yang ingin teman-teman bertanya sama Kak Faki? Silakan teman-teman. Kak Faki buka sesi pertanyaan sekarang. Yuk, bagi kakak-kakak semua, tadi kan sudah mendengar materi dari Kak Fakih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing gitu kan, bagaimana solusi dari permasalahan untuk bercerita gitu kan dari kakak-kakak. Mangga, kita persilahkan untuk bertanya. Ayo, ada yang bertanya? Bisa raise hand atau bisa langsung ya. Cukup jelas dari Kak Leni Irmawati, luar biasa. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin bertanya gitu Kak, dari materi yang sudah disampaikan. Kayaknya cukup jelas nih dari Kak Fakih. Oh, ini ada yang bertanya nih Kak, dari Kak Igit. Boleh diulang untuk durasi tahapan usia. Oke, durasi untuk tahapan usia. Nih teman-teman ya. Kak Iin. Durasi untuk tahapan usia nih. Jadi untuk tahapan usia kita harus bisa memahami ya teman-teman ya.
tahapan-tahapan usianya. Kayak misalkan ceritanya kita harus bawakan seperti apa, waktunya harus bagaimana. Karena kalau Kak Fakih sendiri tuh, kalau misalnya anak TK itu Kak Fakih nggak akan lebih dari 40 menit. Karena kenapa? Mereka akan bosan. Mereka akan tidak fokus lagi. Kak Fakih kalau buat sampai 1 jam, bisa teman-teman. Tapi biasanya kalau misalnya khusus ceritanya sendiri, itu Kak Fakih paling lama itu 1/2 jam. Untuk ceritanya sendiri. Tapi untuk sampai 1 jam itu, Kak Fakih akan tambahkan sulap edukasi Kak Fakih atau bermain-bermain sebagainya. Ya teman-teman ya. Ini Kakak Suwarni nih. Bagaimana cara mengatasi anak yang super aktif ketika kita sedang mendongeng, padahal kami sudah bertepuk bernyanyi apa bernyanyi dan lain sebagainya, tapi anaknya yang super aktif belum mau mendengarkan dongeng. Ini super aktifnya dalam arti apa ya Kak? Apakah dia dalam tanda kutip ABK, apa dia normal? Boleh di chat dulu. ABK. Oke, kalau misalnya ABK ya teman-teman ya. Kalau ABK ini teman-teman tahu ya, ABK itu adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi kita juga harus khusus melayani mereka. Khususnya gimana Kak Fakih? Biasanya kalau anak ABK itu teman-teman ya, mereka itu fokusnya itu bukan nggak bisa satu fokus. Mereka buyar. Dan mereka yang anak-anak ABK itu di saat kita bercerita itu belum tentu mereka nggak fokus, mereka nggak mendengarkan kita. Bisa jadi di saat kita bercerita, dia lari ke sana sini, dia bercanda sama temannya, itu dia bisa mendengarkan loh teman-teman, dia bisa paham. Biasanya Kak Fakih juga kalau misalnya cerita, apalagi di situ ada anak ABK, itu pasti ada guru shadow teacher-nya. Shadow teacher ini adalah guru yang menangani anak khusus itu. Iya betul, karena di saat saya tanya dia bisa jawab. Itu teman-teman. Karena untuk anak ABK itu dia nggak bisa fokus tenang. Karena dia tuh akan lari ke sana sini, ke sana sini, ke sana sini. Karena mereka ya anak kebutuhan khusus teman-teman. Jadi kita dongengnya ya dongeng biasa aja, tetap dongeng aja. Selesaikan ceritanya. Nanti kalau misalnya ditanya pun mereka akan bisa jawab. Tapi kalau misalnya kita paksa untuk mereka duduk, itu akan mereka tidak akan tenang. Bukan zona nyamannya mereka untuk duduk dengan tenang. Tapi kalau misalnya cuma dia mengganggu anak-anak lain. Nah itu teman-teman. Kalau mengganggu anak-anak lain itu adalah tugasnya shadow teacher. Guru shadow. Guru shadow itu adalah untuk bagaimana cara menanganinya anak itu. Bisa dia duduk bareng sama guru shadownya, bisa dia apa ya? Bisa dia bisa di paling belakang sama guru shadownya atau lain sebagainya. Karena kalau untuk anak ABK itu, kalau Kak Fakih sendiri, itu pasti dia mempunyai guru khusus teman-teman. Karena kalau sekarang ini kan mungkin banyak sekali ya guru-guru apa anak-anak ABK itu di sekolah SD negeri khususnya, terus di TK PAUD itu sekarang tidak boleh menolak ya teman-teman, benar nggak sih? Tidak boleh Ya, menolak betul. anak berkebutuhan khusus ya. Iya, Ya. betul. Tapi secara nggak langsung kita juga nggak bisa ya teman-teman ya. Kita nggak bisa. Kita belum belum paham bagaimana cara mengatasinya. Jadi Iya, mungkin mungkin orang tua juga harus paham juga ya. Orang tua juga harus paham, maksudnya paham gimana ya, dalam artian eh, kan di saat kita konsul ke ke dokter psikolog gitu kan, dokter akan kasih tahu, Bu, hal-hal ini ya yang tidak boleh dilakukan anak ibu. Contohnya makanan. Makanan jangan makan tepung ya, Bu. Jangan makan coklat ya, Bu. Nanti kalau makan coklat, makan tepung, anak ibu akan aktif. Benar nggak sih, teman-teman? betul. Karena kalau Kak Fakih sendiri itu, anak ABK itu tidak boleh makan tepung dan coklat. Karena itu akan aktif. Bukan hanya untuk anak ABK doang. Anak yang normal aja, yang dia aktif, dikasih makan coklat, dia akan lebih aktif lagi, teman-teman. Tuh, karena sudah ada teman-teman Kak Fakih yang apa, yang ahli gizi ya, teman-teman ya. Kalau untuk anak-anak ABK seperti itu. Tapi anak ABK kami di sekolah
ini orang tuanya nggak mau anaknya dibilang ABK. Itu dia teman-teman. Sekarang ABK ini menjadi aib untuk orang tua. Karena kenapa ya? Karena mungkin dia nggak nerima bahwa anaknya itu sendiri adalah ABK. Anaknya sendiri harus mempunyai penanganan khusus. Makanya dia masukin ke sekolah negeri. Dia masukin ke TK manapun. Dan sekarang pemerintah membuat aturan sekolah tidak boleh menolak anak ABK. Karena semua anak itu sama. Nanti yang ada, gara-gara kita menerima anak ABK, anak-anak yang normal ini akan terlantar. Akan apa? Akan diserang sama mungkin yang aktif ya. Yang aktifnya akan jadi lawan mereka. Tapi tanpa disadari orang tuanya itu sama aja menjatuhkan ke anak-anaknya ke tempat yang salah. Tapi kalau misalnya kita taruh misalnya di tempat yang khusus, di sekolah yang khusus ABK, itu guru-gurunya paham dengan makanannya, semua segala macam, penanganannya. Terus juga kalau misalnya dia anak ABK ya, itu dia tuh bisa mengkunci teman-teman di saat anak itu aktif. Dia bisa kunci bagaimana anak ini supaya nggak bisa bergerak sedemikian kasar ke teman-temannya. Tapi kalau misalnya kita yang di sekolah umum, kita ngelawan mereka tuh akan susah. Apalagi ada di satu anak di sekolah SD mana kalau lupa. Itu anak ABK-nya segede Kak Fakih. Mungkin Kak Dani tahu ya Kak Fakih tinggi besar itu kan. Seumur Kak Fakih, segede Kak Fakih, itu anak ABK. Shadow teacher-nya itu kecil. Tapi dia bisa bagaimana mengkuncinya di saat anak itu aktif. Iya, jadi takut ngebully anak yang lain mengatasi. Iya, jadinya anak ABK itu akan dibully di sekolah. Akan dia katain lah, "Ah, dasar dia." Makanya itu mungkin ya kita pelan-pelan lah kita kasih tahu ke orang tuanya atau kita bilang, "Bu, coba ke psikolog anak gitu kan. Eh, apakah anak ibu ini berkebutuhan khusus apa enggak? Mungkin dia udah pernah ke psikolog tapi dia malu, jadi dia nutupin teman-teman." Itu sering kejadian sih, Kak Fakih sering dengar banget dari guru-guru semuanya seperti itu. Yang dia bilang anaknya nggak mau dibilang ABK itu banyak banget teman-teman. Bukan cuma satu dua dong, itu banyak banget. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya udah, kalau misalnya kemarin Kak Fakih di sekolah di daerah Jawa Timur Sidoarjo, ya anak kecil ini di saat dongeng, ya mereka ditaruh di kursi yang tinggi, anak itu kan nggak akan bisa turun, dia takut ketinggian, jadinya ya udah dia diem di situ, duduk dengan tenang. Jadi mungkin kita sebagai guru yang di sekolah normal, maksudnya di sekolah umum, kita juga harus belajar ya bagaimana cara ngatasin anak itu. Mungkin kita harus tahu satu hal yang anak itu senangi. Jadi supaya anak itu bisa diam. Gitu sih teman-teman. Tadi Kak Fakih, Kak Dani. Baik, terima kasih Kak Fakih tadi atas tanggapannya dari kakak-kakak yang nanya ya. Mungkin ada lagi dari kakak yang lain untuk bertanya, mangga dipersilakan Kak. Gimana? Bisa di chat atau bisa kita berbicara langsung gitu kan untuk bertanya, monggo. Cek cek. Cek. Nah, ayo, gimana Kak? Kak Leni nih, ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup jelas, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin dari Kak. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Kak Heri Surahman. Bagaimana? Bagaimana cara mengatasi rasa grogi ketika akan bercerita kepada anak, apalagi jika anak-anaknya ramai dan aktif.
Teman-teman, kalau Kak Fakih itu, kalau di setiap Kak Fakih bercerita itu, Kak Fakih selalu, apa ya, deg-degan sih teman-teman. Jujur, Kak Fakih itu selalu deg-degan. Kenapa Kak Fakih selalu deg-degan? Ya, emang manusiawi lah ya. Manusiawi di saat kita ngomong di depan orang, apalagi khususnya anak-anak, dengan yang banyak dan aktif, mungkin dengan ratusan orang anak-anak TK PAUD, itu gimana caranya Kak Fakih ngatasin groginya? Kalau Kak Fakih itu selalu teman-teman melakukan apa yang Kak Fakih senengin dulu. Misalnya kita melakukan senam-senam mulut dulu, atau kita joget-joget dulu, supaya kita powerful lagi, percaya diri lagi gitu kan. Terus atau dengan kita harus minum dulu atau dengan apa. Dan kalau Kak Fakih selalu bilang di akhir saat udah tenang semuanya, oh mereka adalah kita akan sharing ke mereka. Mereka adalah anak-anak kita. Kalau selalu gitu. Jadi kalau kita bagaimana mengatasinya, ya anggap aja mereka adalah anak kita. Sedang dinasehati, sedang diberikan cerita, sharing cerita. Dan juga Kak Fakih kemarin di Sidoarjo bersama 1.000 guru PAUD dan TK, ya udah Kak Fakih anggapnya sharing aja gitu kan. Mereka orang tua Kak Fakih cerita ke mereka, mereka cerita balik ke Kak Fakih. Gitu sih teman-teman. Kalau Kak Fakih itu cara ini kan groginya gimana? Ya udah, apa yang kita mau lakukan dulu nih supaya apa sih feel kita naik lagi atau percaya diri kita naik, mood kita tinggi lagi, gimana caranya? Itu dari diri kita sendiri teman-teman. Misalkan kita mau teriak-teriak dulu, karena kalau guru kafak itu dia kalau misalnya dia lagi sakit atau dia apa, sebelum dia show up tuh dia teriak-teriak dulu di ruangan atau di toilet atau di mana. Setelah itu normal kembali. Itu sih hal hal manusiawi sih teman-teman kalau untuk grogi dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya ya kita sendiri untuk meningkatkan mood kita gimana caranya. Kalau Kak Fakih bisa dengan minum, bisa dengan kita gerak-gerakin mulut atau lain sebagainya itu untuk meningkatkan mood kita, mood Kak Fakih kembali. Itu sih Kak Harry. Apa ada metode atau cara berpisah yang menarik agar anak nggak bosan? Itu sih teman-teman kalau Kak Fakih cerita ini Kak Fakih selalu ah, ini cerita cara berkisah ya. Kalau Kak Fakih itu cara berkisah itu Kak Fakih selalu kalau misalnya ya teman-teman mungkin dari kelas TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Mungkin teman-teman sering banget diceritain tentang kisah Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentang berkurban, tentang dia Nabi Ismail menggesek-gesekkan kakinya keluar air Zam-Zam. Itu teman-teman. Itu sering banget kita ceritain. Dari TK diceritain, dari SD diceritain, SMP diceritain, SMA diceritain. Terus Kak Fakih gimana caranya biar menarik lagi Kak Fakih? Kalau Kak Fakih selalu mencari benang merahnya apa teman-teman? Benang merahnya apa yang ingin kita kisahkan? Misalkan kisah tentang tentang apa ya? Tentang anak yatim. Tentang apa lagi? Tentang Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu terus. Tapi gimana caranya kisahnya? Itu Nabi Muhammad apa? Mendapatkan hadiah yang terbaik dari Allah. Perintah sholat. Yang tadinya berapa kali? 500 berapa? Akhirnya menjadi berapa? 5 kali teman-teman. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu teman-teman. Jadi kalau Kak Fakih itu selalu mencari benang merahnya apa yang akan diceritakan. Kisah itu apa nih benang merahnya? Inti poinnya apa? Itu bisa kita buat cerita baru yang dimana nanti kita bilang sama mereka, ini kisah cerita yang misalkan yang kakak ambil dari kisah Nabi Muhammad, teman-teman. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kita jelasin dikit dulu teman-teman tuh. Kita jelasin dikit dulu tentang Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan hadiah dari Allah, salat 5 waktu. Itu sih teman-teman kalau dari Kak Fakih, Kak Heri.
Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi, Kak Heri? Enggak, ada yang mau ditanyakan lagi dari kakak-kakak? Ada nih ada yang nanya, mohon maaf tanya kegiatan ini berapa hari ya? Oh, untuk kegiatan ini mungkin cukup hari ini saja untuk kali ini ya, perdana. Nah, nanti untuk selanjutnya kita kasih kabar lagi nih. Makanya semua jangan lupa follow Instagramnya MPA Indonesia untuk info-info selanjutnya. Gitu sih, Kak. Ya, terima kasih Kak Heri. Sama-sama. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau bertanya bisa di WhatsApp ya Kak. WhatsApp di grup ya. Ya, boleh tuh. Boleh banget. Nanti Mas Dimas, Kak Dimas yang info lagi. Benar. Nah, berarti apakah sudah cukup untuk kakak-kakak yang lain? Sudah ya, kayaknya udah cukup jelas nih untuk sesi malam hari ini dari Kak Fakti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena tadi menyampaikannya juga dengan luar biasa ya, yang santai dan menggambarkan gitu kan, seorang pengkisah untuk anak-anak gitu. Masya Allah. Baik, karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya, mungkin kita cukupkan untuk sesi malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya nanti kita beri kabar atau informasikan di WhatsApp grup ya yang sudah dibuat atau kakak-kakak yang sudah bergabung. Mungkin kita akhiri saja untuk sesi malam hari ini. Ada sedikit dari saya gitu kan, dari catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fakih mengenai kisah dan mendongeng itu berbeda. Maka kemudian ada yang menarik nih tadi dari apa ya disebutnya tadi, mendongeng adalah cara menanamkan moral pada anak. Nah itu berarti dongeng itu sangat berpengaruh ya pada tumbuh kembang anak gitu kan, karena di situ saja disebutkan mendongeng adalah cara menanamkan moral yang baik. Jadi ketika kita menanamkan moral yang tidak baik kepada anak itu akan tertanam dan terekam gitu sampai besar seperti itu, gitu ya Kak Fakih. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fakih yang telah menyampaikan materi pada sesi malam hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semua yang sudah hadir dalam acara ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi, apa yang kita cermati menjadi sebuah keberkahan ya, khususnya untuk Kak Fakih yang telah berbagi ilmunya gitu kan kepada kita semua. Terus juga untuk kakak-kakak semua yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan materi dari Kak Fakih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup agenda pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Kak Fakih bisa langsung hilang gitu ya. Jurus Naruto. Jurus Naruto, Masya Allah. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Siap, Kak Fakih. Dulu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.